Al-Fatihah. 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 Halaman 139. Thawabu siyami syahrillahil muharram. Coba yang puasa angkat tangan. Makanya perlu dikasih thawabu siyami syahrillahil muharram. Karena yang lain kayaknya sudah terlalu banyak pahalanya. Bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu siyami syahrillahil muharram, pahala puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam, seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah, adalah bulannya Allah al-Muharram. Wa afdhalus salah, dan seutama-utamanya salat ba'dal fardhati, setelah salat fardu, salatul lail, adalah salat malam. Rawahu Muslim. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna afdhalas salah, sesungguhnya salat yang paling utama ba'dal fardhati, setelah salat fardu, as-salatu fi jawfil lail, adalah salat di tengah malam. Wa afdalas siyam, dan seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah, adalah bulannya Allah, alladzi tad'unahu, yang kau memanggilnya, al-Muharram, dengan bulan Muharram. Rawahu An-Nasa'i. Wa kharraja At-Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma, barang siapa yang puasa yaum Arafah, pada hari Arafah, kana lahu kafarata sanatain, maka bagi dia kafarata sanatain, kafarah dosa 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Wa man shoma yauman, wa man shoma, barang siapa shoma puasa yauman, sehari, minal muharrami, pada bulan Muharram, falahu, maka bagi dia, bikulli yaumin, setiap satu hari, thalathuna yauman, pahala 30 hari. Jadi hari ini loh, hari tanggal 1 bulan Muharram. Bulan yang paling istimewa secara mutlak itu adalah bulan Ramadan, yang telah kita lewati dengan tahajud dan tangisan dan main HP ketika perpulangan. Setelah bulan Muharram ada 4 bulan yang paling istimewa. 3 berurutan, yang 1 tidak. Yang 1 bulan Rajab, yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tinggal sisa 1, yaitu bulan Muharram. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membuat tahun Islam dihitung dari hijrah, maka beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat. Beliau mengatakan awal tahun itu diawali dengan bulan Muharram. Kenapa seperti itu? Allah menjadikan awal tahun itu bulan Muharram. Kenapa seperti itu? Karena bulan Muharram itu datang setelah bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah itu orang-orang baru pulang dari haji. Allah ampuni dosa-dosanya, dan orang yang hadir Arafah diampuni dosanya,
Yang puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Sehingga orang yang melewati bulan Dzulhijjah, yaitu kita semua yang duduk di sini sudah lewat dalam badan hidup ini kan, maka maknanya dosa-dosanya itu sudah bersih hingga lembaran-lembaran keburukan dan dosa itu sudah terhapus. Sisa kebaikannya, dosanya sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka yang duduk di sini dah waliullah semua tanpa dosa ini. Maka kata beliau, diawali awal tahun baru itu lembarannya dimulai dari bulan Muharram. Kenapa? Karena seperti bayi yang baru lahir. Ini kan nggak punya dosa. Setelah Dzulhijjah lewat, makanya tahun Muharram itu seperti bayi yang baru dapat akte dari kelurahan, baru ditulis lagi namanya, lembaran baru, memulai tahun baru dengan tanpa dosa dan penuh dengan pahala. Maka maknanya bagaimana? Maknanya lembaran baru yang sekarang ini kita buka ini, yang paling bagus diawali dengan puasa. Maka mengawali lembaran baru itu dengan mendekat kepada Allah dengan puasa. Setiap harinya dihitung pahala 30 loh. Kalau 30 hari berapa? 900 hari. Siapa yang kuat puasa 900 hari? Maka bulan Muharram itu betul-betul lembaran baru yang asli, beda dengan Januari, beda. Ini memang betul-betul oleh Allah dijadikan Muharram lembaran baru itu, memang orang-orang sedang bersih dari dosa. Makanya kemarin tadi malam pada minum apa? Susu putih. Supaya apa? Supaya sepanjang tahunnya menjadi terang benderang tanpa noda. Maka sebagian ulama mengatakan jangan susu putih doang. Sudah terlambat ya? Belum, yang nggak puasa nggak. Harus ditambah dengan manisan. Jadi malam Muharram itu di samping susu putih nyari manis-manisan. Makanan yang manis. Karena tidak semua yang putih itu manis. Makanya harus putih dan manis. Sepanjang tahunnya itu menjadi terang benerang putih, tanpa noda, tanpa banyak masalah, dan banyak perkara-perkara manis yang menghiasi hidup dia. Maka habis asar langsung beli manisan, insya Allah. Kecuali kalau istrinya sudah manis, nggak perlu beli manisan. Kemudian ada lagi, maka sebagian ulama, jangan minum susu putih doang, bajunya juga putih. Ada yang pakai baju bukan baju putih, tapi bajunya hijau. Bajunya apa? Hijau ini loh. Baju saya ini hijau kan? Kenapa? Karena sebagian ulama, hijau itu adalah warna yang menyenangkan. Maka Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang lihatnya aja begitu enak karena hijau-hijauan begitu banyak, sampai dijadikan nasi pecel itu hijau-hijauan semua kan. Maka Indonesia itu betul-betul negara yang hijaunya itu banyak. Maka hijau itu menyenangkan. Warna surga, warna yang begitu menyenangkan. Kalau orang itu putih saja belum cukup, perlu ada manisnya. Walaupun putih manis belum cukup, karena walaupun putih dan manis kadang-kadang nggak menyenangkan. Ini putih, manis dan menyenangkan. Insya Allah. Nanti tahunnya nggak banyak masalah, datang kejutan-kejutan yang manis, dan yang manis-manis itu menyenangkan. Karena habis manis banyak yang sepah dibuang. Maka nggak cukup manis yang menyenangkan, habis manis tapi makin menarik dan menawan. Insya Allah. Bener ini. Maka dari malam saya sudah pakai baju putih, sekarang tinggal hijaunya biar menyenangkan. Nah, kalau hitam, waduh, gimana nih baju hitam ini? Nanti gelap gulita kalau bajunya hitam sebelum Muharram ini. Kalau bajunya merah, menyala terus. Nanti kalau pakai baju merah ketika 1 Muharram, nanti jadi
menyala abangku. Paham? Ini guyon tapi serius, benar. Jadi ulama-ulama itu tafaulnya macam-macam karena berharap lembaran baru itu dimulai dengan perkara yang bagus. Maka Sayyidina Umar beliau mengatakan, termasuk rahmat Allah besar, Allah tutup tahun itu dengan bulan haram yaitu Dzulhijjah, dan diawali dengan bulan haram yaitu bulan Muharram. Bulan haram itu pahala-pahala dilipatkan, tetapi dosa-dosa pun juga ditingkatkan berkali-kali lipat dosanya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka dalam bulan ini kalau Pak nyari amal baik pahalanya banyak, tapi kalau amal buruk mengerikan betul. Itu yang pertama. Yang kedua kali, bulan Muharram itu adalah bulan Allah menampakkan hasil buah, menampakkan hasil dari harapan-harapan orang Islam. Di dunia ini ada seorang nabi yang begitu hebat, namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu punya musuh, namanya siapa? Dr. Andes Fir'aun LAJA, laknatullah alaih jahannam abada. Fir'aun itu kurang ajarnya itu sempurna betul. Sombongnya itu fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi sudah sampai offset begitu. Memang sombongnya itu sempurna. Maka Fir'aun itu sudah sombong, kemudian enggak tobat-tobat. Datang itu ujian, Allah datangkan air banjir, rusak semuanya, enggak tobat. Datang belalang, katanya mau tobat, enggak jadi juga. Datang kutu, enggak jadi. Datang darah, enggak jadi. Farsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Datang itu angin topan atau banjir bandang, datang belalang, kemudian datang kutu, kemudian datang lagi apa? Katak, kemudian datang lagi darah, minumannya berubah jadi darah. Terlalu jelas, ayatin mufassalat, ayat Allah yang terlalu jelas. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, tapi tetap saja dia sombong dan enggak mau iman. Maka oleh Nabi Musa, saking sudah dongkolnya melihat Fir'aun laknatullah alaih ini, maka oleh beliau itu diistighosai, didoakan. Yang doa Nabi Musa, yang ngamini Nabi Harun. Ini doa sudah paling jos. Yang doa Nabi Musa, yang ngamini Nabi Harun. Yang doa Nabi dan Rasul, yang ngamini Nabi dan Rasul. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وقال موسى, Nabi Musa doa, Rabbana ya Allah, innaka ataita Fir'aun, kau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dia, engkau beri zinata wa amwala, perhiasan-perhiasan yang begitu banyak, hartanya begitu banyak. Fir'aun yang sangat jelek itu hartanya begitu banyak. Ustadz-ustadz yang mulai pagi sampai malam ngajar, siang ngajar, belum kekunci lagi gerbangnya. Masya Allah. Itu pun Masya Allah kadang-kadang motornya melas. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, engkau beri harta Fir'aun itu supaya Fir'aun semakin sesat dan menyesatkan orang. Habis itu Nabi Musa doa apa? Rabbanat mis ala amwalihim. Hartanya ya Allah, luluh lantakkan, hancurkan hartanya. Washdud ala qulubihim, keraskan hatinya sehingga menjadi hati batu. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga Fir'aun tidak akan iman sehingga dia melihat azab yang pedih.
Nabi Musa dongkolnya sudah sempurna ini, sudah nggak doa hidayah lagi, udah. Ya Allah, sesatkan Fir'aun, hancurkan hartanya, keraskan hatinya, sehingga dia tidak mau iman sampai dia melihat sendiri azab yang pedih. Sudah ini istighosah sempurna ini. Sehingga Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa dan Harun, doamu sudah saya terima, fastaqima, sekarang istiqomahlah. Setelah didoakan, diterima istiqomah. Ditunggu setahun, Fir'aun gak hancur, makin kuat. Ditunggu 5 tahun, makin sehat. Ditunggu 10 tahun, makin badannya makin seger, malah bisa nonton Piala Eropa. Masya Allah, Fir'aunnya itu sudah menjelang final tuh Fir'aun tuh duduk paling depan sendiri. Maka didoakan tuh gak hancur, makin kuat sampai sekian belas tahun, sampai Allah itu kan, Nabi Musa kan kalimullah. Ya Allah, ini Fir'aun tuh engkau openi terus buat apa sih ya Allah? Itu manusia satu itu loh, itu kan kiri itu. Kiri itu artinya asu. Bahasa halusnya anjing. Bahasa lembutnya al-kalbu. Itu buat apa tuh ya Allah? Diopeni itu diurusi buat apa? Maka Allah berfirman, hei Musa, coba kamu datang dulu ke kerajaan Fir'aun itu. Kamu lihat di gerbangnya itu ada apa? Setelah lihat di gerbangnya Fir'aun ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah berfirman, hei Musa, karena di gerbangnya musuhku Fir'aun itu ada Bismillahirrahmanirrahim, maka azab untuk Fir'aun saya tunda dulu wahai Musa. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis di gerbangnya Dr. Andus Fir'aun LAJA tadi, yang paling jelek sedunia, itu bisa nunda azab. Gimana kalau Bismillahirrahmanirrahim diukir di hati-hatinya santri Al-Fatah? Apalagi 5 juz, apalagi sudah kobra dan kubro. Masya Allah. Ditunggu lagi Nabi Musa 25 tahun belum tampak hasilnya. 30 tahun belum tampak hasilnya. 35 tahun belum tampak. Padahal yang doakan itu kalimullah. Wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu derajatnya di sisi Allah itu begitu tinggi sekali. Sehingga Israel yang begitu ganas, seumpama nggak ada azab, seumpama mati itu nggak menyakitkan, cukup melihat Israel orang akan tersakiti. Saking ngerinya, tempeleng Nabi Musa sekali, matanya keluar. Kurang kuat apa? Qawiyun amin. Laki sejati, pria punya selera. Jadi pria itu memang laki-laki kayak Nabi Musa itu. Batu yang diangkat banyak orang nggak kuat, pakai kelingking satu aja kuat. Itu namanya qawiyun amin. Bukan lelaki nanggung. Laki kok terlalu banyak citranya itu apa? Gitu. Laki-laki ya qawiyun amin, berjuang, berkeringat, keringatnya ngangenin. Insya Allah. Ini kuyan aja. Kemudian Nabi Musa itu begitu hebat sampai dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ketika hari kiamat datang, saya ini orang yang pertama kali bangun dari kubur. Allah yang pertama kali buka kuburku, yang pertama kali bangun itu saya. Ketika saya bangun, saya melihat atas, Nabi Musa itu sudah gantungan di arsy. Saya nggak tahu Musa itu bangunnya lebih awal daripada saya, atau memang ketika malaikat Israfil niup dunia itu, ditiup trompet beliau itu, idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Ketika langit Allah pecahkan, ketika bintang-bintang Allah runtuhkan, ketika laut Allah luapkan, ketika kuburan-kuburan dibalik oleh Allah, semua meninggal dunia semua. Di trompet tuh kayak apa trompet? Kalau trompet kita tahun baru, tempatnya orang-orang yang tahun baru itu udah bikin telinga nggak kuat. Kalau trompetnya Israfil itu kayak apa? Tapi Nabi Musa di trompet diam aja. Saking kuatnya di trompet Israfil nggak pingsan.
Orang yang begitu tinggi derajatnya Nabi Musa itu. Wa kana indallahi wajiha. Nabi yang paling besar jasanya kepada kalian, kepada umat Muhammad ini. Berani usul kepada Tuhan Nabi Musa itu. Ayo Muhammad usul lagi, jangan 50, 45 aja. 45 kurang, 40. Usul bukan kepada amir kamar, amir musyawarah, bukan, kepada Tuhan. Nabi Musa itu. Yang begitu punya derajat yang begitu tinggi. Doakan Fir'aun itu loh, 35 tahun, 37 tahun, 38 tahun itu enggak hancur-hancur. Bagaimana kalau yang doakan Pak Musa? Pengennya langsung. Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Rabbana wab'ats fihim rasula, minta di Mekah diutus Rasul, Allah tampakkan hasilnya 2500 tahun setelah doanya Nabi Ibrahim. Gimana kalau Pak Ibrahim yang sering makan haram dan subhat dan pentol minta langsung makbul? Yang sering makan micin itu. Maka pas 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala tampakkan hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pas 10 Muharram Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Maka maknanya bagaimana? Satu ulama beliau mengatakan ini ada satu rahasia besar. Kadang-kadang orang itu kalau doa, Allah tabung itu, simpan doanya. Nanti ditampakkan hasilnya itu waktu 10 Muharram. Jadi yang doa dari awal, orang-orang yang belum punya anak, ya Allah, saya minta anak ya Allah, minta anak ya Allah, kau belum punya anak ya Allah. Padahal sudah pembikinan ini begitu aktif ya Allah, 3 kali sehari. Mirip minum obat ya Allah, kok nggak keluar-keluar anaknya ini ya Allah. Ini bukan kalian ini orang-orang yang dengar, yang belum punya anak, yang dengar di luar-luar itu. Ya Allah, nggak punya anak-anak ini gimana? Pas 10 Muharram, tiba-tiba istrinya datang bawa tespek 2 garis. Lah, ini hadiah kita malam ini. Ada lagi orang yang otaknya itu Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gobloknya itu pakai kuadrat. RAM-nya itu kecil betul, internalnya itu Masya Allah. Memorinya itu kalau ditambah hafalan harus dihapus dulu. Memori Anda penuh, tolong hapus sebagian file. Sehingga dia baca Quran yang awal hafal, nanti bawah hilang. Yang bawah hilang, hapus dulu yang atas. Dia doa, minta kiai, Pak Yai, minta amalan. Ya, puasa ayat kursi, ayat salat ilmu 40 hari, selawat. Kok masih goblok ya? Dia amalan lagi, minta kiai lagi, baca ini Fatihah, kok masih goblok. Baca kalamu, kok makin error otak saya ini gimana? Kok nggak ada peningkatan? Kok perasaan saya kok makin bebal nih, gimana ini? Sudah segala macam amalan, jaga makanan ini dan itu, kok goblok tuh gimana itu? Tiba-tiba waktu 10 Muharram, tengah-tengah ngantuk, mimpi ketemu Nabi Khidir. Diludahi mulutnya, cuh, bangun langsung jadi al-alamah, al-alim, muhaqqiq, mudaqiq, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kadang-kadang itu doa-doa yang kita simpan lama belum tampak itu nanti Allah akan tampakkan buahnya itu di 10 Muharram. Nabi Musa itu udah dongkol betul lihat Fir'aun itu. Dan Fir'aun itu sudah enggak betah. Farsalna alaihim tufan wal jarad wal kumal wad dhafadi, enggak hancur, enggak tobat-tobat. Sudah didoakan, sudah qala qad ujibat da'watukuma, ya enggak hancur-hancur. Allah gembirakan, nampakkan buah dari doanya Nabi Musa itu setelah 40 tahun, kata Imam Samarqandi dalam tafsirnya, itu ditampakkan pas 10 Muharram. Maka 10 Muharram itu hari yang paling diharapkan untuk Allah menampakkan hasil doa-doa kita. Ada orang yang nggak laku-laku, mau nikah batal, mau nikah nggak jadi, ngelamar sana ditolak, ngamar yang cantik diusir. Sudah cocok, sudah mau nikahan, kurang seminggu ditikung-tikungan terakhir. Ini banyak itu. Putus asa dia sudah.
Apa saya itu setidak laku itu toh? Ke sana ditolak, di sini ditolak, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Akhirnya dia doa, ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sudah dibaca doanya Nabi Musa itu. Bertahun-tahun dibaca, nggak tambah-tambah hasilnya. Sampai dia sudah hampir putus asa. Apa saya ikut Imam Nawawi aja kayaknya ini. Kayaknya nggak cocok untuk nikah kayaknya saya ini. Sudah doa. Malam 10 Muharram sedang baca Quran, ditepuk sama kiainya, ya kamu nikah sama anak saya aja. Ini kan mimpi. Cerita kan? Ini kan cerita. Namanya cerita. Apa salahnya kita untuk bercerita? Maka maknanya bagaimana? Harapan-harapan itu banyak yang Allah tampakkan di 10 Muharram ini. Jadi apa doa-doa kita yang sudah mulai kecil kita doakan. Orang yang sudah digantungkan lama oleh mertuanya nggak diterima-terima, padahal dia doanya sudah ekstrim sekali. Ya Allah, jadikanlah dia jodoh saya, ya Allah. Kalau memang dia jodohnya orang lain, ya Allah, jadikan saya orang lain itu, ya Allah. Itu namanya doa maksa. Paham? Makanya ini hari 10 Muharram itu adalah hari apa? Hari harapan Allah akan menampakkan hasil doa kita. Makanya harus husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu menurut persangkaan hambaku kepadaku. Makanya doa-doa belum tambah hasilnya, doa-doa belum tambah hasilnya. Oh, ini Allah akan simpan pas Muharram tahun 2024 tampakkan semua hasilnya. Insyaallah. Tapi kalau belum tampak pun jangan suudzon kepada Allah. Insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang belum menampakkan hasil itu karena banyak hal. Hikmahnya banyak. Ada seorang yang soleh doa kepada Allah puluhan tahun enggak Allah kabulkan, hingga malaikat-malaikat itu datang kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ini soleh, nggak pernah makan haram, muamalahnya bagus, muasyarahnya bagus, kok nggak kamu makbulkan, salah dia apa tuh ya Allah? Maka Allah berfirman, dia itu nggak punya salah, tapi saya ini senang dengar ringian dia, rengean dia di sepertiga malam. Nah, nanti kalau saya kabulkan, dia nggak mau lagi doa. Jadi saya itu memang suka dengar suara dia. Maka kalau kita itu doa pada Allah belum tampak hasilnya, husnudzon, Allah tuh senang dengar suara saya. Nanti kalau betul-betul Allah kabul, ya Allah kaya betul, malah nggak doa lagi. Maka yang minta itu belum dikabulkan, husnudzon, jangan-jangan, dan insya Allah Allah tuh mencinta dengan dia. Mahfum? Maka yang terakhir, dan ini nggak perlu ditarhiban lagi. Apa itu? 10 Muharram yang melonggarkan keluarganya, rizkinya sampai setahun longgar terus. Kenapa nggak perlu ditarhiban? Karena orang itu paling suka dengan harta. Makanya tarhiban 10 Muharram untuk sedekah itu nggak terlalu perlu diterangkan. Karena kalau orang itu ditarhib surga itu biasa aja. Dapat surga, ya. Orang puasa Allah ampuni dosanya setahun sebelumnya. Kalau orang nanti puasa Muharram per hari dapat 30 hari, udah tahu. Tapi kalau orang Muharram sedekah kepada keluarganya, Allah longgarkan, wah langsung utang karena saking takutnya miskin. Jadi manusia itu dengan harta itu, wah masya Allah. Nggak ada orang nih, mas tarhib 10 Muharram masalah sedekah, nggak usah ditarhib. Mereka akan paham tentang pentingnya keuangan kantong mereka masing-masing. Benar apa enggak? Ini sudah kumpul duit banyak kan? Untuk mempersiapkan karena saking takutnya melarat setahun. Nah, insya Allah. Maka yang ngasih keluarganya 100.000 berharap nanti rezekinya per hari 100.000. Wah. Yang ngasih keluarganya, ibunya, istrinya dikasih itu emas asli 24 karat, 80 kilo, 70 kilo. Ini kan emas semua. Mas siapa nama kamu? Mas Iqbal.
Ini emas. Kalau orang pengen anak-anak putri pengen nyari emas, ini ada Mas Iqbal. Emas asli, karena perempuan tuh paling suka dengan emas kan. Emas itu memang penting. Makanya kalau orang tuh memberikan kepada anak istrinya emas, ngasih emas, nanti diharapkan sepanjang tahun hidupnya seperti emas. Rezeki-rezekinya tuh banyak, berharga seperti emas. Tapi kalau ngasih istrinya itu emas kuningan, yang harganya 23.000, ibunya dikasih emas yang harganya 15.000, yang 3 hari terus pudar, nanti longgar rezekinya 3 hari, habis itu pudar rezekinya. Makanya kita sedekah yang banyak dan puasa, insyaallah. Dan puasa 30 hari pahala setiap hari dari bulan Muharram. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awal tahun kita maksimalkan dari malam tahajud, sekarang puasa, harapannya sepanjang tahun mudah untuk puasa, sepanjang tahun mudah untuk tahajud. Kalau hari ini baca Quran banyak, nanti harapannya sepanjang tahun mudah untuk baca Quran, insyaallah. Maulaya shalli wa sallim daiman abada اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم زدنا 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 ولا تنقصنا. اكرمنا 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 ولا تهنا. استرنا 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 ولا تفضحنا يا الله. زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا مالا زدنا ألفا زدنا بركة زدنا تشريفا 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 وتكريما ومهابة وبرا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا للمتقين إماما. نسألك العافية دوام العافية تمام العافية الشكر على العافية. نسألك العافية والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.